Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Ramadan dengan NIM 2220202072. Di sini saya akan menjelaskan dan membaca isi teks dari kitab At-Tarikhul Islamiyyu, yang dimana artinya yaitu adalah sejarah Islam. Nah, di sini saya akan menceritakan ataupun membaca pada bagian kelima dari kitab tersebut, yang dimana bagian kelima ini adalah tentang dakwahnya Nabi. Oke, baiklah, langsung saja saya akan membacakan teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Minal bi'sati ilal jahri bid-da'wah. Nah, jadi Nabi itu mulai berdakwah secara diam-diam hingga terang-terangan. Lalu teks di bawahnya, as-saniyatu nas'atur rasuli wa tarbiyatu. Yang kedua, masa muda dan pendidikan Nabi. Oke, lanjut teks di bawahnya. Inna ahdasal azimata fil fitratis sabiqati min hayatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tu'akkidu annahu basyarun. Yang mana artinya adalah peristiwa-peristiwa besar pada masa sebelumnya dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, di mana ia menegaskan bahwa dia adalah seorang manusia. Nah, jadi Nabi itu adalah seorang manusia, namun ia tidak seperti kita. Oke, selanjutnya kalimat yang di bawahnya, walakinnallah ikhtarahu wa hayatul nubuwati wa hamalar risalah. Nah, jadi Nabi itu adalah seorang manusia, tetapi Tuhan memilihnya dan mempersiapkan ia untuk bernubuat dan menyampaikan pesan. Oke, next, lanjut teks yang di bawahnya lagi. Fatamayyazat hayatuhu bil jiddi was-sidqi wal amanah wal bu'di an ibadatil asnami falam yasjud laha. Nah, jadi hidup Nabi itu ditandai dengan keseriusan, kejujuran, dan dapat dipercaya. Lalu ia juga menghindari penyembahan berhala, dan dia tidak bersujud kepada mereka, yang mana mereka itu adalah berhala tadi. Wahada ma hadasa indama balagosinnal arba'ina. Jadi hal ini terjadi ketika ia mencapai usia 40. Lalu teks selanjutnya yaitu adalah faqad bada'al wahyu yatanazzalu alaihi birisalatil islami basyiran wa naziran. Nah, yang mana artinya wahyu mulai turun kepadanya dengan risalah Islam sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan. Lalu teks yang di bawahnya lagi, wada'iyan illallahi bi'idnihi wasirajan munira, yang mana artinya dan menyeru kepada Allah dengan seizinnya dengan pelita yang bersinar. Oke, teks selanjutnya, wa kanat bidayatu dzalika hinama ja'ahul malikul jibrilu wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira. Nah, jadi yang mana artinya semuanya bermula ketika malaikat Jibril mendatanginya saat ia sedang beribadah di Gua Hira.
Lanjut teks di bawahnya. Wadzalika yaumal isnaini sabi'as asyara min Ramadana Agustus sanata, yang dimana hal ini terjadi pada hari Senin tanggal 17 Ramadan Agustus 610 Masehi. Oke, lanjut teks di bawahnya. An ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha annahu qala awwalu ma budiya bihi Rasulullah minal wahyi lu ya sadiqahu fakana la yara ruya fi naumihi illa ja'at kafal kib subhi. Nah, yang mana artinya adalah wahyu yang pertama diterima Rasulullah adalah sebuah penglihatan yang benar. Dia tidak pernah melihat suatu penglihatan pun dalam tidurnya, kecuali penglihatan itu datang saat fajar menyingsing. Oke, lanjut teks di bawahnya. Tsumma habiba ilaihil khala'u fakana yahlu bighari Hira'i yata'abbadu fihil layl ya li dhawatul adadi qabla an yarji'u ila ahlihi wa yatazawwada lidzalika. Kemudian beliau sangat mencintai pengasingan, maka beliau menyendiri di Gua Hira dan beribadah di sana beberapa malam sebelum kembali kepada keluarganya sambil menyiapkan bekal untuk itu. Lalu teks yang di bawahnya, summa yarji'u ila Khadijata fayatazawwadu limisliha. Mana artinya kemudian ia kembali kepada Khadijah dan menyiapkan bekal untuk itu. Nah, teks yang di bawahnya, hatta ja'ahul wa huwa fi ghari Hira, sampai kebenaran datang kepadanya ketika ia berada di Gua Hira. Oke, lanjut teks di bawahnya. Faja'ahul malikul faqala lahu iqra. Faqala ma ana biqari'in. Faqala fa'ahidni faghattani hatta balagha minni juhdu. Thumma arsalani faqala iqra. Faqala ma ana biqari'in. Fa'akhadhni faghattani thaniyata hatta balagha minnil juhdu. Summa arsalani faqala iqra. Faqalat ma ana biqari'in. Fa'ahdhani fa'atani salisata. Summa arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, dari teks Arab yang saya bacakan tadi, yang dimana artinya ialah malaikat saraya berkata, bacalah. Lalu Nabi menjawab, sungguh saya tidak dapat membaca. Lalu ia mengambil dan menekap saya sehingga saya lelah. Kemudian ia melepaskan saya, lalu ia berkata, bacalah. Maka saya berkata, sungguh saya tidak dapat membaca. Lalu ia mengambil dan mendekap saya yang kedua kalinya. Kemudian ia melepaskan saya, lalu ia berkata, bacalah. Maka saya berkata, sungguh saya tidak bisa membaca. Lalu ia mengambil dan mendekap saya yang ketiga kalinya. Kemudian ia melepaskan saya,
Lalu ia membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, jadi ayat ini ialah ayat yang pertama kali turun ataupun surah yang pertama kali turun kepada Nabi di Gua Hira, yang mana langsung diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Oke, lanjut teks yang di bawahnya. Ba'da dzalika ada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila zawjihi Khadijata yurjifu fuwadahu mimma ra'a wa sama'an. Mana artinya, kemudian Nabi Muhammad SAW kembali kepada istrinya Khadijah dengan hati yang gemetar dengan apa yang telah dilihatnya dan didengarnya tadi. Lalu teks yang di bawahnya, faqala laha zamiluni fazamaluhu. Jadi ketika Nabi kembali dari Gua Hira tadi, ia kembali kepada istrinya Khadijah dengan keadaan yang gemetar, ketakutan. Lalu ia berkata kepada Khadijah, Zammiluni, selimuti aku. Lalu Khadijah menyelimutinya hingga rasa takut itu pun pergi. Next, yang selanjutnya, wahina idhi qassa ala Khadijata khabarama ra'a wa qala laha laqad khasitu ala nafsi. Kemudian ia menceritakan kepada Khadijah apa yang telah dilihatnya dan berkata kepadanya, aku mengkhawatirkan diriku sendiri. Nah, jadi ketika Nabi bercerita setelah hilangnya rasa takutnya tadi, Nabi bercerita dan berkata kepada Khadijah, aku mengkhawatirkan diriku sendiri. Lalu teks yang di bawahnya, faraddat alaihi qailatan fi lahjatin wasiqatin abshir ya bena amma washbud. Lalu ia menjawabnya dengan yakin, tenanglah dan tetaplah teguh. Lalu teks yang di bawahnya, fawalladhi nafsu Khadijata biyadihi inni la arju an takuna nabiyyihi hadihil ummah. Demi zat yang jiwa Khadijah berada di tangannya, aku berharap engkau menjadi nabi bagi umat ini. Jadi setelah Khadijah menjawab Nabi dengan yakin, ia menenangkannya dan berkata, aku berharap engkau menjadi nabi bagi umat ini. Lalu teks yang di bawahnya, wallahi, demi Tuhan, la yukhzi kallahu abadan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukanmu. Lalu teks yang di bawahnya lanjut, innaka litaslihu rahima wa tasdaqul haditha wa tahammalal qulu wa takri doifa wa tu'ina ala nawaibil haqqi. Anda menjaga hubungan kekerabatan dan engkau jujur dalam perkataanmu, engkau menanggung semua beban, engkau menerima tamu, dan engkau menolong orang pada waktu yang dibutuhkan. Lalu teks yang selanjutnya yang di bawahnya, wali kaitazidatu tumaninatan warahatan
walikai yatada'akkada min sidqi kalamiha antalaqat bihi ila bani ammiha Waraqata bin Nufal. Yang mana artinya untuk membuatnya merasa lebih tenang dan nyaman, untuk memastikan bahwa kata-katanya benar, ia pergi bersamanya ke sepupunya Waraqah bin Naufal. Mana Waraqah ini wa kana 'indahu ilmu bil kutubis samawiyatu, yang dimana Waraqah ini memiliki pengetahuan tentang kitab-kitab suci. Jadi Nabi pergi ke sepupunya ini ingin mengetahui tentang kitab-kitab suci. Lalu next yang kalimat yang di bawahnya, falamma sami'a minar rasuli sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a adraka an hadha huwal wahyul alladhi kani yanzilu alal anbiya'i. Ketika ia mendengar dari Rasulullah SAW berita tentang apa yang telah dilihatnya, ia pun menyadari bahwa itu adalah wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Nah, jadi setelah Nabi mendatangi Waraqah ini dan Waraqah mendengar berita yang telah diberikan Nabi tadi, ia pun menyadari bahwasanya berita itu yang disampaikan kepada Nabi ialah wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Lanjut teks di bawahnya, fabasyarahu bi annahu sayakunu nabiyya hadhil ummati. Maka ia menyampaikan kabar baik kepadanya bahwa dia akan menjadi nabi bagi umat ini. Wa tamanna Waraqata law yatulu bihil umru hatta yakuna min ansarihi wa ama wa nihi muslimunal awwalun. Jadi Waraqah berharap ia dapat hidup lebih lama sehingga ia dapat menjadi salah satu pendukung dan pembantunya, yang mana menjadi umat Islam yang pertama. Lalu kalimat yang di bawahnya, akhadhal wahyu yatataba'a ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Lalu wahyu mulai turun kepada sang utusan, yaitu Nabi Muhammad, secara berurutan. Nah, jadi wahyu setelah wahyu yang pertama kali telah didapatkan dari Nabi di Gua Hira, lalu wahyu secara berurutan turun terus. Nah, kalimat yang selanjutnya, fa akhadha rasulu yad'u ahlahu wal muqarrabina ilaihi ilal imani billahi wahdahu. Jadi Nabi mulai memanggil keluarganya dan orang-orang yang dekat dengannya untuk percaya kepada Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalimat selanjutnya, wa bada'a bin nashri da'wati sirran bainan nasi wa qadisturi qatida wa tufi makkata salasata asyara ama. Jadi Nabi mulai menyebarkan dakwahnya secara diam-diam di antara orang-orang, yang dimana untuk panggilan masuk Islam di kota Mekkah, yang dimana hal ini memakan waktu 13 tahun. Lalu kalimat yang selanjutnya, kanatil a'wa mu salasatul ula min hasariyata. Di 3 tahun pertama adalah secara diam-diam atau rahasia. Nah, lanjut kalimat selanjutnya, wa fil marhalatis sirriyati minad da'wati amana
birrisalati wad da'wati ila aqidati tauhid. Nah, jadi pada masa Nabi berdakwah secara diam-diam tersebut, sejumlah keluarga Nabi Muhammad SAW serta orang-orang yang dekat dengannya meyakini pesan dan dakwah kepada tauhid. Jadi pada masa Nabi berdakwah secara diam-diam itu, Nabi mengajak keluarganya dan orang-orang yang terdekatnya dulu untuk meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang satu. Jadi Nabi mengajarkan ketauhidan kepada keluarga dan orang-orang yang terdekatnya terlebih dahulu. Lanjut kalimat selanjutnya, adadu min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minal muqarrabina ilaihi wa min awwili lazina aslamu sayyidati Khadijati binti Khuwailid. Jadi di antara orang pertama yang masuk Islam ialah Sayyidatu Khadijah binti Khuwailid. Jadi di antara orang-orang di Makkah tersebut, setelah keluarga dan orang-orang terdekat Nabi, lalu selanjutnya itu adalah orang yang pertama masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, yang dimana Sayyidah Khadijah ini menjadi istri Nabi yang mendukung dakwah Nabi dari awal tersebut hingga dakwah Nabi tersebar luas. Nah, lanjut kalimat selanjutnya, wa Ali bin Abi Thalib wa Zaid bin Harisata maula Rasuli wa Ummi Aimanah hadotku. Lalu Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, yang dimana Zaid bin Harisah ini adalah klien Rasulullah, yang mana sahabatnya, dan Ummu Aiman yang menemaninya. Jadi setelah Khadijah masuk Islam, Ali bin Abi Thalib masuk Islam pula. Lalu sahabat Nabi Zaid bin Harisah yang ditemani Ummu Aiman juga masuk Islam. Lalu kalimat yang selanjutnya yang di bawahnya, wa minhum aidan Abu Bakr Siddiq wa Utsman ibn Affan wal Zubairu ibnul Awwam wa Sa'di bin Abi Waqqas wa Abdul Rahman bin Aufi wa Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Nah, di antaranya juga Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman Auf, lalu Abdullah bin Mas'ud. Nah, setelah Zaid bin Harisah dan Ummu Aiman tadi, lalu Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, dan Sa'ad bin Waqqas, lalu Abdurrahman bin Auf dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka juga telah masuk Islam. Lalu next yang kalimat selanjutnya, al-jahru bid-da'wah. Summa amarullah ta'ala rasuluhu an yajhara bil-da'wah. Jadi secara terbuka menyatakan
seruan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk menyerukan seruan tersebut dengan suara yang keras. Jadi setelah beberapa orang yang telah masuk Islam tadi, lalu Nabi mulai memberanikan diri untuk menyatakan dakwah tersebut secara terang-terangan dengan suara yang lantang dan keras, yang dimana hal ini sebagai firman Allah, wadzalika fi qoulihi ta'ala, sebagai firman Allah, fa asda' bima tu'maru wa amri wa a'rid anil musyrikin. Wasa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Jabalis Saffa wa ja'ala yunadi ahla Makkah. Maka sampaikanlah dengan terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan jauhilah orang-orang yang musyrik. Lalu kalimat yang di bawahnya tadi yang telah saya bacakan, setelah firman Allah tadi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Saffah dan mulai menyerukan kepada penduduk Makkah. Lalu kalimat yang di bawahnya, jami'an ya bini Abdal Mutallibi ya bani Abdu Manaf ya bini Zahra ya bini Tamim ya bini Mahzum. Jadi Nabi setelah naik ke Bukit Saffah tadi, ia berkata semuanya, wahai putra-putra Abdul Muttalib, wahai putra-putra Abdul Manaf, wahai putra-putra Zahra, wahai putra Tahim, wahai putra Makhzum, As'ad. Maka mereka berkumpul di sekelilingnya. Setelah Nabi memanggil-manggilnya tadi, mereka berkumpul di sekelilingnya untuk mendengarkan Nabi. Lalu kalimat yang di bawahnya, faqala lahum ara'aytum law anni ahbartukum an hilan khalfa hadzal jabali turidu an tughayri alaikum. Nabi berkata kepada mereka, bagaimana jika saya katakan bahwa ada kuda di balik gunung ini yang ingin menyerang? Akuntum musaddiqin? Apakah kalian mempercayaiku? Lalu mereka pun menjawab, qalu na'am. Mereka menjawab, ya. Mereka mempercayainya. Lalu kalimat di bawahnya, ma jarana alaika kadziban qattu. Kami tidak pernah tahu kamu berbohong. Jadi mereka menjawab ya tadi dikarenakan mereka tidak pernah tahu bahwasanya Nabi Muhammad berbohong. Kalimat selanjutnya ialah qala fa inni naziru lakuma wa rasulullah ilaikum khasatah wa ilan nasi kafata baina yaday adza bi sadidi wa innallaha marani an unzira ashirati ala aqrabin wa inni la amliku lakum minad dunya manfaatu wala minal akhirati nasiban ila an taqulu la ilaha illallah. Lalu Nabi berkata, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagimu dan khusus bagimu adalah Rasulullah SAW. Dan untuk semua orang di tangan siksaan yang parah, Allah telah memerintahkan aku untuk memperingatkan kerabat terdekatku.
Aku tidak punya manfaat apapun bagimu di dunia ini, dan tidak ada bagian di akhirat kecuali kamu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu la ilaha illallah. Lalu kalimat selanjutnya, anazi nahadha ammuhu abu walahaba wa qala lahu taba'lakal hadha jama'atana wa qad raddal Qur'anal Karim. Lalu pamannya Abu Lahab berdiri dan berkata kepadanya, sialan kau, apakah ini sebabnya Anda mengumpulkan kami? Lalu Al-Quran telah menjawabnya, wa dzalika fi qoulihi ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Yang mana artinya, biarlah tangan Abu Lahab binasa, dan biarlah ia binasa. Untuk apa ia memanfaatkan hartanya? Dia akan dirampas hartanya, dan apapun yang telah ia hasilkan, ia akan terbakar dalam api yang berkobar-kobar, dan istrinya akan menjadi pembawa kayu bakar. Lalu kalimat selanjutnya, lam tahtama Quraisyun bid-da'watil islamiyati fi awwalil amri wa zannat annaha harikatu qalilatul sya'ni la ahmiyata laha. Lalu yang mana artinya, pada mulanya kaum Quraisy tidak peduli dengan dakwah Islam dan menganggapnya sebagai gerakan kecil. Wa bada'a jahri bid-da'wati taghiral mauku. Masalahnya tidak penting setelah dakwah itu dibawa Nabi secara terang-terangan, posisinya berubah, barulah Quraisy ini memperhitungkannya. Lalu kalimat di bawahnya, faqad akhadha rasulu ya'ibu alai Quraisy ibadatal asnami wa baina lahum fasada aqaidihim wa annahum innama ya'ibudu na ahjara'an la tasma'u wa la tubsiru wa la tadurru wa la tanfa'u. Yang mana artinya, jadi Rasulullah mulai mengkritik kaum Quraisy karena menyembah berhala, dan ia menunjukkan pada mereka kerusakan keyakinan. Mereka hanya menyembah batu yang tidak bisa didengar dan melihat, yang itu merugikan dan tidak menguntungkan. Lalu kalimat selanjutnya, fa adraka zu'ama'u Quraisy ma'madal khataril alladhi tuhadida bihi da'watul islamiyatu kiyanahum fa fin tisya'ri islami qada'u ala majdil qabilati wa nihayatu li sultaniha wa zalla al-asna muha wa musawatu baina asyrafiha wa abidiha. Jadi artinya ini, para pemimpin Quraisy menyadari besarnya bahaya yang ditimbulkan dakwah Islam terhadap keberadaan mereka. Penyebaran Islam berakibat pada hancurnya kejayaan suku tersebut, berakhirnya kekuasaannya, dan kehinaan berhala dan kesetaraan antara bangsawan dan budaknya. Nah, jadi di kalimat terakhir ini, setelah Nabi berdakwah secara terang-terangan, barulah para pemimpin orang Quraisy ini menyadari bahwasanya bahaya yang ditimbulkan dari dakwah Islam dari Nabi terhadap keberadaan mereka
yang mana mengakibatkan kehancuran kejayaan mereka, yang dimana mengakhiri kekuasaannya dan kehinaan, berhala, dan kesetaraan antara bangsawan dan budaknya. Oke, jadi itulah kalimat dari teks yang terakhir. Saya Muhammad Dimas Ramadan mohon maaf apabila ada salah kata, salah huruf, salah pengertian dalam penjelasan saya pada kali ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.